Shalom, selamat datang di channel YouTube HCC dan secara khusus di playlist yang baru ini yaitu Leaders Talk. Nah, di playlist ini kita akan membahas isu-isu penting dan menarik seputar kepemimpinan gitu ya. Dan secara khusus ini saya tujukan untuk para pemimpin-pemimpin yang ada di HCC dan semua saudara yang sedang dipersiapkan Tuhan hari-hari ini. Nah, tujuan daripada playlist ini bukan ingin mencari kesalahan pemimpin-pemimpin di masa lalu, bukan ingin mencari-cari yang keliru, tapi di sini saya ingin mengajak kita semua untuk membangun kepemimpinan yang sehat gitu ya. Ingin membangun kepemimpinan yang sesuai dengan Alkitabiah. Kita nggak mengulangi hal-hal yang keliru mungkin yang dulu kita pernah pelajari. Sebab itu saya buat playlist khusus ini untuk kita sama-sama belajar membangun hidup kita jadi pemimpin yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Baik, nah di sesi yang pertama ini kita akan belajar tentang yang diurapi. Ini sebuah isu penting yang seringkali disalah mengerti, bahkan disalah pergunakan oleh banyak pemimpin, termasuk saya juga gitu ya. Dan saya ingin memperbaiki itu, sebab itu saya mengajak kita semua, para pemimpin di HCC, para leaders-leaders yang masih muda, yang saya percaya di masa depan sudah akan jadi para pemimpin yang hebat, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan mari kita mau dibentuk, kita mau belajar sama-sama lewat playlist Leaders Talk ini. Selamat belajar dan terus bertumbuh dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan berkati. Shalom. Saudaraku, kita akan mulai malam ini dengan seberapa yang sudah ada sambil menunggu teman-teman lain yang bisa bergabung. Baik, itu selamat malam semua teman-teman leaders yang bergabung malam hari ini. Terima kasih sudah bisa ada di dalam meeting Zoom malam hari ini untuk acara Leaders Talk. Malam ini adalah program yang baru pertama tentang Leaders Talk. Kita punya acara Leaders Meeting, biasa kita bahas mengenai kepemimpinan, tapi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih kepemimpinan kita, karena saya percaya hari-hari ini kita semua adalah pemimpin dan kita mewarisi kepemimpinan, model kepemimpinan kita belajar dari pemimpin kita di masa lalu. Nah, seringkali yang menjadi permasalahan adalah begini, di masa lalu para pemimpin kita suka memakai sebuah peristiwa yang terjadi di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-24 gitu ya, 1 Samuel pasal yang ke-24 di ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-7, itu satu peristiwa di mana Daud punya kesempatan bisa membunuh sebenarnya Saul, raja yang waktu itu orang dekatnya sendiri yang mau bunuh dia sebenarnya, dan kesempatan itu ada. Tapi Daud bilang gini, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Nah, ayat ini tertuju kepada Saul yang diucapkan oleh Daud, tapi seringkali ayat ini dipergunakan secara frontal dan sembarangan di saat ide atau kritik atau apapun masukan daripada orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan, waktu mereka mau bicara sesuatu, langsung dikatakan jangan sentuh orang yang diurapi gitu ya. Seakan-akan pemimpin untouchable, seakan-akan pemimpin tidak salah, seakan-akan pemimpin tidak boleh dilawan keputusan dan kebijakannya. Dan ini membuat banyak leadership akhirnya terluka, orang-orang yang dipimpin terluka. Nah, pada akhirnya, kita yang muda-muda ini memimpin hari ini, kita tanpa kita sadar, kita mewarisi pola yang sama. Kadang-kadang kita terjebak pada situasi yang sama. Nah, sebab itu kerinduan saya adalah kita para pemimpin bisa belajar dari masa lalu untuk membangun leadership yang lebih sehat di masa depan. Kita nggak mengulangi kesalahan yang sama, sebab itu diperlukan sebuah pemahaman yang benar tentang konteks ayat ini. Pemahaman yang benar tentang yang diurapi, sehingga ayat ini nggak dipergunakan
sembarangan, sehingga ayat ini tidak dipergunakan untuk menjaga posisi gitu ya, supaya kita selalu merasa paling benar, seakan-akan para pemimpin ini orang-orang yang tidak bisa salah, orang-orang yang tidak pernah salah, sehingga seringkali muncul sebuah perkataan bahwa ada yang bilang gini, nggak ada kritik yang membangun, gitu ya. Nah, setiap ada masukan atau apapun, seakan-akan tidak bisa menggoyahkan apa yang sudah kita putuskan. Nah, tujuan saya malam ini adalah untuk kita bisa belajar sesuatu tentang kata yang diurapi ini dengan konteks yang benar sesuai dengan Alkitab, sehingga kita bisa mempraktekannya dalam leadership kita juga dengan benar. Supaya kita nggak salah langkah, kita bisa belajar daripada pemimpin-pemimpin di masa lalu kita dan tidak mengulangi di waktu yang sekarang, di masa sekarang dan di masa depan. Sebab itu saya minta tolong kepada seorang senior saya, kakak kelas saya di kampus, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang saya tahu pintar sekali, pengajarannya luar biasa, gitu ya. Dan mungkin jemaat HCC sudah dengarkan sharing beliau beberapa waktu yang tentang kitab Habakuk. Istri saya bilang luar biasa sekali, 15 menit bahas satu kitab Habakuk gitu kan, dan kita ngerti jelas gitu ya. Wah, itu luar biasa. Dan saya mengajak sebagai narasumber malam ini untuk belajar sama-sama, bisa sharing sama kita konteks daripada ayat ini. Beliau ini, Evangelis Gunawan Hartono, adalah senior saya, yang ospek saya waktu kuliah, gitu ya. Jadi waktu saya masuk kuliah dulu di Surabaya, beliau adalah ketua senat, lalu saya ketua senat 2 angkatan berikutnya. Beliau terkenal sangat pintar sekali. Kalau nggak salah tuh IP-nya selalu 4 gitu Kak Gunawan ya. Luar biasa. Bayangkan IP-nya selalu 4 itu. Wah, itu tuh luar biasa sekali. Seorang pengajar yang sangat kuat dalam doktrin dan pengajarannya, juga masih muda. Jadi lebih enak kalau pengajar muda yang bisa sharing sama-sama dengan kita, dan malam ini beliau akan menjadi narasumber kita untuk kita bisa berdiskusi sama-sama. Jadi ada kesempatan 30 menit beliau akan menyampaikan, memaparkan materinya. Setelah itu kita akan masuk di dalam diskusi bersama dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saudara ketik di live chat itu, sehingga nanti kita bisa coba sharing di waktu setelah beliau selesai menyampaikan materinya. Sebab itu, semua yang sudah bergabung, selamat malam. Mari kita mau berdoa sama-sama. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami para pemimpin, buka hati kami untuk dibentuk, untuk diajar Tuhan lebih baik lagi, agar kepemimpinan kami sungguh berdampak begitu berkat bagi banyak orang, agar kami menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang kami pimpin. Urapi hikmat Allah menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati Pak Gunawan yang ini narasumber malam ini, berdoa selama 1 jam ini Tuhan. Kami semua dalam pengurapan Tuhan, kami semua dalam kasih Tuhan, kami semua dalam hadirat Tuhan yang luar biasa, sehingga pengajaran ini tidak membuat kami sombong dan memberontak, tapi membuat kami lebih rendah hati dan belajar untuk berubah lebih baik lagi, segambar serupa dengan Kristus. Terima kasih, bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Saya persilakan untuk Kak Gunawan untuk memulai materi malam ini. Terima kasih. Ya, oke. Selamat malam semuanya, rekan-rekan yang sudah bergabung di forum Leaders Talk pada malam hari ini. Terima kasih buat Pastor Roni, saya biasa panggilnya Roni ya, karena adik kelas saya. Ya. Tadi IP-nya 4 semua, nggak selalu Ron. Ya, jadi ya saya juga masih terus belajar ya, karena saya percaya bahwa kita sebagai pemimpin itu harus senantiasa belajar ya. Kita nggak bisa ngomong kita udah tahu semuanya ya. Saat pemimpin biasanya ngomong begitu, maka biasanya ya kita berhenti jadi pemimpin ya. Nah, saya ingin malam hari ini ngobrol aja karena talks ya. Jadi ya bayangkan aja kita ada di mana itu, misalnya di kafe atau di ruang tamu saudara gitu sambil minum kopi gitu ya, jadi santai kita ngobrol. Nah, terima kasih buat Roni tadi yang sudah mengintro. Jadi memang malam hari ini kita akan berbicara tentang sekitar leadership, spiritual authority, untouchable leader, ya kira-kira semacam itu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ayat-ayat tadi yang seperti
Roni sebutkan, saya akan mencoba untuk membuka lebih dulu tentang latar belakang, kenapa muncul pengajaran ini, karena saya percaya bahwa sebuah pengajaran itu tidak muncul begitu saja. Ada ceritanya, ada historinya, ada sejarahnya. Dan saya sudah memberi semacam PowerPoint, mungkin bisa ditampilkan untuk membantu kita. Thank you very much. Ya, jadi malam hari ini kita bicara tentang yang diurapi, yaitu bagaimana kita memahami kepemimpinan rohani dalam gereja. Baik, kita akan berbicara sebentar, yaitu next berikutnya, tentang dari mana asal-muasal pengajaran yang saya sebut tadi, yang Roni sebutkan, Pastor Roni sebutkan, sebagai tunduk kepada otoritas. Ya, tunduk sebagai otoritas. Jangan dibuka semuanya. Satu-satu, oke, thank you. Ya. Jadi mungkin rekan-rekan di sini mungkin tidak ada yang tahu juga, mungkin ada yang belum tahu. Jadi oleh karena itu saya mencoba untuk sharing ini supaya kita bisa memahami tentang histori dari mana ajaran ini muncul. Jadi kalau saya boleh mengatakan bahwa ajaran tentang itu ditunduk pada otoritas, otoritas nggak bisa dikritik, leader nggak bisa dikritik, itu sebenarnya bermula dari sebuah kegerakan yang disebut sebagai the shepherding movement atau disciple movement. Yang berikutnya saya singkat sebagai SM, ya. Nah, kegerakan ini muncul di Amerika ya di akhir tahun 70-an dan di awal tahun 80-an ya, khususnya di dalam aliran gereja karismatik. Oleh karena itu doktrin tadi atau praktika sebenarnya pemimpin nggak bisa dikritik, pemimpin nggak bisa disentuh, itu mungkin kita jarang kita dengar di gereja-gereja non-Pentecostal karismatik, tapi banyak sekali hadir di gereja-gereja karismatik. Nah, ini sebabnya. Oke, next berikutnya. Jadi shepherding movement ini dimulai sebenarnya dengan sebuah lembaga pelayanan yang disebut sebagai Christian Grow Ministry. Ya, pusatnya ada di Fort Lauderdale, Florida, yang berfokus pada pelayanan pengajaran 5 orang hamba Tuhan yang pada waktu sangat terkenal, yaitu Charles Simpson, Bob Mumford, Derek Sprint, Don Basham, dan Ann Baxter. Buat kita yang di Indonesia, mungkin nama-namanya ini nggak terkenal, tapi ada satu nama yang saya percaya kita sangat familiar sekali adalah yaitu Derek Sprint. Nah, saya hanya mengatakan, walaupun disebutkan nama Derek Sprint di sini, bukan kemudian kita menjadi antipati atau menolak semua pengajaran beliau, karena saya sendiri sangat diberkati dan bertumbuh dari pelajaran beliau di awal-awal kekristenan saya. Tapi di sini hanya untuk menyajikan bahwa salah satu ya pengajar, bukan pengajar utama, salah satu pengajar di dalam kegerakan shepherding movement ini adalah Derek Sprint. Nah, kenapa ini muncul? Kenapa shepherding ini movement ini muncul di Amerika? Slide berikutnya, tidak bisa dipisahkan dari latar belakang budaya pada waktu itu. Jadi the shepherding movement kalau kita belajar ya adalah sebuah respon ya, sebuah respon terhadap apa? Respon terhadap kondisi gereja-gereja Amerika pada saat itu. Yaitu dikatakan sebuah gereja di Amerika pada waktu itu memiliki komitmen yang sangat lemah, Saudara. Komunitasnya juga kehidupannya dangkal ya, kemudian keduniawian, gereja-gereja yang sangat duniawi bercampur baur dengan pola-pola dunia yang pada waktu menjadi ciri daripada gereja-gereja di Amerika. Berikutnya, kondisi-kondisi gereja terjadi, ya kondisi-kondisi ini terjadi tidak lepas daripada kondisi kultural atau budaya umum di Amerika pada tahun itu. Jadi dikatakan pada waktu itu ada sebuah revolusi budaya di Amerika, sehingga pada waktu itu ketika terjadi semacam goncangan budaya, orang-orang itu kemudian membutuhkan satu pegangan, membutuhkan sebuah kepastian. Dan bagi orang-orang Kristen berarti itu kembali lagi kepada absolute morality, kepada pengajaran mutlak dari Alkitab. Nah, disinilah, di konteks inilah muncul shepherding movement dengan pengajaran-pengajaran yang sedemikian. Oke? Sebuah survei dikatakan pada tahun itu, sekitar tahun 73, dikatakan, ini luar biasa, sepertiga dari orang-orang di Amerika Utara pada waktu itu, ini bukan hanya orang Kristen, tapi juga orang non-Kristen, dikatakan menyadari sebuah kebutuhan yang mendesak, perhatikan ini, untuk sebuah hubungan yang saling satu sama lain, dan kebutuhan akan komunitas. Jadi ini pada waktu itu yang terjadi pada waktu itu adalah ini. Ini secara umum, bukan hanya di gereja, tapi secara umum. Orang-orang di Amerika butuh sebuah relationship, deep relationship, community. Saya kira kondisi ini mungkin saya katakan hampir sama seperti kita hari-hari ini. Dan yang lebih hebatnya lagi, next, tahun 80, tadi tahun 73, ini tahun 80, jumlah daripada orang-orang yang merasa
ada kebutuhan yang mendesak tentang relasi dan komunitas itu menjadi setengah dari penduduk Amerika Utara. Jadi separuh daripada orang-orang di Amerika Utara itu membutuhkan itu, the deep relationship, community, dan kemudian kepastian moral. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa supaya kita tidak terlalu kita ini jangan hanya mengkritisi, tapi kita juga bisa melihat sisi positifnya. Kenapa shepherding movement ini muncul? Sebenarnya menurut saya motivasinya itu baik, ya, motivasinya baik untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada pada waktu itu. Nah, ajarannya apa? Saya tidak membahas secara keseluruhan, tapi ajarannya apa? Ajaran dasarnya. Ada beberapa. Yang pertama, yang pasti adalah begini. Seorang Kristen harus tunduk pada otoritas. Otoritas yang di atasnya, leader. Ini salah satu ajaran daripada shepherding movement atau discipleship movement. Yang kedua, ini pola yang dikembangkan di shepherding movement, ya. Jadi pemimpin dari shepherding movement itu adalah 5 leaders tadi, 5 pengajar utama itu tadi, dan dikatakan bahwa 5 pengajar ini mereka saling bertanggung jawab satu sama lain atas kesehatan rohani satu sama lain dan saling menjaga satu sama lain yang disebut melalui sebuah hubungan covenant dan saling bertanggung jawab. Jadi 5 orang ini biasanya akan saling cek satu sama lain. Gimana kehidupan doamu, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. That's good menurut saya. Itu ada sesuatu yang bagus. Saya pernah membaca buku Derek Sprint, kisahnya dia tentang mencari istri setelah istrinya yang pertama kali itu Lydia, ketika dia membangun hubungan dengan Ruth, itu yang belum menjadi istrinya, mungkin ada beberapa yang sudah membaca. Sudah pasti ingat di satu chapternya dia mengatakan, walaupun dia pasti bahwa Ruth itu adalah pilihan Tuhan, tapi dia ngomong sama Ruth begini, aku harus ngomong kepada 4 temanku ini. Kalau 4 temanku itu ngomong tidak, berarti kita nggak bisa married. Jadi sampai sebegitunya hubungan mereka, accountability mereka itu sampai sebegitunya. Oke? Di bawah 5 pemimpin ini, kemudian dikembangkan ada kelompok 5 lagi. Jadi ini seperti apa ya? Seperti kelompok sel yang kita hari-hari ini ya. Jadi ada 5, di bawahnya ada 5, satu kelompok yang isinya 5, dan 5 yang di bawah ini menerapkan seperti 5 yang di atas. Ya, pola yang sama, bertanggung jawab satu sama lain, dan garis bawah ini ditambah gini. Tunduk secara mutlak kepada pemimpin atau shepherd atau gembala yang ada di atasnya. Nah, inilah dari ajaran dasar inilah kemudian nanti kita akan muncul isu yang kita bahas malam hari ini, yaitu tentang untouchable leader. Kenapa? Karena orang yang di bawah itu harus tunduk mutlak. Jadi apa yang dikatakan yang di atas itu harus dituruti. Ya. Next point dikatakan bahkan ini yang tadi saya katakan bahwa itu juga dilakukan oleh Derek Sprint, tidak ada keputusan-keputusan besar yang dibuat di dalam kehidupan seorang yang ada dalam shepherding movement tanpa berkonsultasi lebih dahulu kepada gembala yang ada di atasnya. Termasuk di dalamnya adalah pernikahan dan pekerjaan. Saya tidak tahu rekan-rekan yang hadir ini berangkat dari movement apa, tapi saya secara pribadi pernah mendapatkan impact dari pengajar ini di Indonesia. Saya masih ingat pada zaman-zaman dulu ketika SMA, mau pacaran aja nggak bisa langsung pacaran. Ya. Jadi caranya harus begini, kalau ada cowok sama cewek, cowoknya ngomong sama pembinanya, ceweknya ngomong sama pembinanya, dan masing-masing pembina itu berdoa, kalau yes berarti baru boleh jalan, kalau enggak yes, enggak boleh jalan, walaupun suka. Nah, itu sampai sebegitunya ya shepherding movement ini. Ya, luar biasa sekali. Nah, shepherding movement kemudian mendapatkan kritik, ya. Next, mendapatkan kritik. Nah, ini kritik-kritik terhadap shepherding movement yang sangat menarik bahwa kritik ini tidak hanya muncul dari luar, tetapi dari dalam, maksudnya dari dalam lingkar tubuh karismatik sendiri. Banyak tokoh-tokoh karismatik yang saya tahu seperti Pat Robertson, kemudian Catherine Coleman, itu mengkritik aliran ini, shepherding movement ini. Dikatakan shepherding movement, kritik terhadap shepherding movement adalah shepherding movement membentuk kemudian dengan pola itu sebuah struktur alternatif bagi gereja yang, saya kasih kapitalis itu, yang tidak ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu beberapa menyebutnya sebagai extra biblical, yaitu apa? Penundukan dan otoritas yang berjenjang. Absolute submission, itu yang sebentar kita akan belajar bahwa itu nggak ada. Kemudian hierarchical leadership, itu juga sebenarnya nggak ada. Yang berikutnya,
karena sistem yang sedemikian ini, maka sistem ini mengakibatkan, seperti yang tadi Pastor Roni juga katakan, bukan hanya sekarang, tapi pada zaman itu, mengakibatkan banyak sekali orang-orang Kristen yang masuk dalam shepherding movement, itu mengalami spiritual abuse. Pelecehan secara rohani, manipulasi, intimidasi, ya itu tadi controlling, ya bahkan kalau lawan pemimpin, wah bahaya, kamu lawan pemimpin, lawan Tuhan, karena suara pemimpin ada suara Tuhan, semacam itu. Ya semacam sedemikian. Jadi itu ini udah cerita lama sebenarnya, dari tahun 70, 80 itu sudah ada ya. Nah, kritik yang berikutnya dikatakan sistem yang dikembangkan oleh shepherding movement ini sebenarnya kalau lama-lama diperdalam, berarti kan membuat barrier itu, membuat halangan itu antara Kristus dan gerejanya. Menciptakan sebuah rantai komando yang sebenarnya nggak perlu, dan rantai komando ini sangat melukai banyak orang. Akibatnya adalah yang poin berikutnya saya menuliskan, kemudian yang terjadi salah satu impact-nya adalah gini, yang berikutnya. Membuat orang itu lebih bergantung kepada leader daripada kepada Tuhan. Lebih bergantung kepada manusia daripada Roh Kudus. Saya masih ingat dulu ketika saya masuk di dalam kelompok pemuritan, sampai ada orang yang, maaf kata saudara, mau beli baju aja harus nanya sama pembinanya. Loh, lah saya bilang begini, lah Roh Kudus itu Pak beri kamu tuh pikiran buat apa gitu kan, Saudara. Tapi inilah efek, dan itu nyata. Ini bukan apa ya, kasus abal-abal. Ini kisah nyata yang saya dapati juga di circle saya sampai sedemikian. Nah, sehingga pada akhirnya karena kritik yang terjadi ini, maka poin yang berikutnya pada akhirnya ini yang terjadi banyak ya, bukan sedikit, banyak dari pemimpin-pemimpin awal dari shepherding movement ini yang kemudian mengakui kesalahan praktek daripada kegerakan ini dan keluar dari shepherding movement. Yang saya tahu, yang saya baca adalah Derek Sprint. Derek Sprint mengakui kesalahan atau dosa daripada shepherding movement ini dan meminta maaf kepada tubuh Kristus. Tapi masalahnya adalah begini, efek daripada pengajaran ini terus bergulir dan terus dirasakan sampai sekarang ini. Bahkan di tahun 2020 ini masih dirasakan. Ini hebatnya pengajaran. Mau baik, mau salah, pengajaran itu luar biasa. Ya, makanya berdoa buat para pengajar supaya dikasih hikmat ya oleh Tuhan. Nah, kita akan masuk sekarang ayat-ayat. Tentu saja kalau dikatakan, tadi saya katakan ini extra biblical, mungkin orang-orang yang dalam shepherding movement akan mengatakan, oh enggak, kita pakai ayat, ada ayatnya. Ya, pasti ada ayatnya. Semua pengajaran pasti ada ayatnya. Cuma masalahnya adalah begini, ayat ini benar atau enggak? Ya. Tadi ada ayat yang dikutip oleh Pastor Roni, tapi saya juga dapatkan ada beberapa ayat yang hampir sama. Misalnya di dalam Mazmur 105 ayat 15, saya sudah cantumkan di situ. Nah, ini misalnya ada kata-kata ini yang kayaknya lebih exactly sama ya. Dikatakan, jangan mengusik, next, jangan mengusik orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ya, kemudian ditafsirkan kan bahwa pemimpin itu yang diurapi gitu kan ya nabi-nabi itu yang diurapi, kemudian apa, jangan mengusik ya, firman Tuhan mengatakan jangan diusik, jangan disentuh, jadi pemimpin nggak bisa disentuh karena pemimpin diurapi. Tapi kembali lagi di dalam, kalau kita belajar di sekolah teologi, jangan dimunculkan dulu semuanya, kalau kita belajar di dalam hermeneutik, kita mengerti yang namanya konteks ya. Jadi kalau kita lihat satu ayat untuk memahami ini, kita harus lihat konteksnya, harus lihat latar belakangnya. Ya, kita nggak perlu jadi orang yang ahli Ibrani Yunani, walaupun kalau Anda ahli Ibrani dan Yunani, it's okay. Tapi kalau baca saja Mazmur 105 ayat 15, maka konteks di dalam Mazmur itu jelas menunjukkan bahwa kata-kata orang-orang yang kuurapi ini bukan menunjuk kepada leader. Orang-orang yang kuurapi yang dimaksudkan di situ jelas menunjuk kepada Israel pada waktu itu, umat Allah. Itu kan ceritanya bagaimana umat Allah Israel kan keluar ya, melakukan sebuah perjalanan dan kemudian di perjalanan itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ya. Ya, jadi kita lihat di situ bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang diurapi ini bukan leader ya, tapi adalah Israel. Jadi dikatakan bangsa-bangsa pada waktu itu apa? Mau melukai Israel, mau menghancurkan Israel. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti itu, Mazmur muncul dan Mazmur memberikan jaminan. Firman Tuhan berkata kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu,
jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Yang dimaksud adalah umat Allah secara keseluruhan. Dan ayat ini bukan ditujukan kepada umat Allah. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang di luar umat Allah, yang merupakan musuh dari umat Allah, yang merupakan dan tanda kutip opposite gitu ya, lawan daripada orang-orang Israel. Ayat yang lain misalnya muncul di 1 Tawarik 16 ayat 22, next. Bunyinya sama dan konteksnya juga sama ya. Ya, 1 Tawarik 16 ayat 22. Saya nggak perlu buka karena bunyinya sama dan konteksnya juga sama. Ada satu ayat lagi yang mirip dengan ini yang tadi dikutip oleh Pastor Roni di awal, yaitu 1 Samuel 26 ayat 9. Ya, tadi mungkin dikutip atasnya ya Ron ya, ini ada kutip bawahnya ya. Di mana pada waktu itu jelas kisahnya tadi sudah diceritakan oleh Pastor Roni, dan waktu itu Daud kemudian mengatakan kepada Abisai, ayat yang ke-9. Kita baca. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Jelas, jadi ayatnya jelas sekali bahwa yang dimaksud orang diurapi Tuhan adalah Saul, dan kali ini memang bicara leader, ya saudara. Dan memang jelas sekali dikatakan siapa yang bisa diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Tapi kembali lagi untuk memahami ayat ini, lihat konteksnya. Apa konteksnya menjamah? Apa konteksnya menjamah orang yang diurapi? Apakah berarti pemimpin pada waktu itu memang sama sekali nggak boleh diapa-apain gitu? Ternyata enggak kan? Karena ayat di atasnya atau kata di atas orang yang diurapi jelas sekali konteks menunjukkan jangan musnahkan dia. Jadi yang dimaksud dengan menjamah orang yang diurapi Tuhan di konteks 2 Samuel 26 ayat 9 adalah melakukan pembunuhan kepada raja pada waktu itu. Nah, saya katakan jelas sekali kalau yang dimaksud adalah pembunuhan pemimpin pada waktu itu, jelas itu tidak diperbolehkan. Sampai hari ini kalau Anda bunuh pemimpin Anda juga saya mengatakan itu berdosa gitu ya. Ayat ini juga masih berlaku. Tapi ayat ini sama sekali tidak mengindikasikan bahwa pemimpin itu tidak boleh dikritik misalnya, atau pemimpin itu tidak boleh dikasih masukan, atau pemimpin itu tidak boleh dikasih nasihat. Ya, dari mana kita tahu? Mari kita lihat slide berikutnya. Keberatan-keberatan terhadap ajaran ini. Yang pertama, kita lihat PL dulu ya, Perjanjian Lama itu sendiri. Nah, Perjanjian Lama sendiri memberikan contoh ternyata bahwa pemimpin itu bukan untouchable. Pemimpin itu bukan nggak bisa disentuh. Disentuh dalam pengertian nggak boleh dikritik. Contohnya siapa? Daud sendiri. Ini jadi ayat yang penting, kenapa? Karena di 2 Samuel 26 ayat 9, tadi Daud yang ngomong, jangan menjamah orang yang diurapi. Kalau itu diartikan tidak boleh mengkritik, berarti menurut saya ini bertentangan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Daud sendiri. Karena dalam 2 Samuel 12 kita melihat satu peristiwa yang sangat terkenal, pada waktu Daud melakukan dosa kepada Bathsheba, dan kita tahu ceritanya bahwa Nabi Nathan diutus oleh Tuhan untuk apa? Untuk menegur Daud. Dan waktu itu Daud, luar biasa, respon Daud, dia tidak marah, dia kemudian mengatakan pada Nabi Nathan, kamu nggak bisa menjamah orang yang diurapi Tuhan, aku penggal engkau. Enggak. Tapi kemudian Daud merendahkan hati, bertobat di hadapan Tuhan. Ini adalah satu contoh bahwa berarti teks tentang perkataan orang yang diurapi tidak boleh dijamah. Artinya bukan pemimpin itu tidak boleh dikritik atau pemimpin itu tidak boleh ditegur. Kehidupan Daud menurut saya adalah good leader, the best leader, bagaimana dia menggambarkan kualitas seorang pemimpin. Yaitu dia membuka hatinya secara terhadap kritikan yang daripada Tuhan dan dia bertobat. Keberatan saya yang lain ada di dalam terang perjanjian baru sekarang. Saya nggak bisa expose semuanya, tapi dalam perang perjanjian baru. Kalau mau bicara tentang yang diurapi, ya oke. Sekarang kita ngomong di dalam perjanjian baru yang diurapi siapa? 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 1 Yohanes 2 ayat 27 dengan mengatakan, dengan jelas Rasul Yohanes mengatakan bahwa kamu orang-orang percaya telah menerima pengurapan itu. Di dalam dirimu ada pengurapan. Di bawah terang perjanjian baru maka saya mengatakan bahwa semua orang percaya, baik itu mau leader, baik itu jemaat, diurapi oleh Tuhan. Jadi kalau ayat itu dipakai misalnya perjanjian lama dicomot dari konteksnya terus ngomong begini, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan, maka konsekuensi logisnya berarti jemaat juga nggak boleh disentuh dong, jemaat juga nggak boleh dijamah dong, jemaat juga nggak boleh dikritik dong. Kenapa? Karena jemaat juga diurapi Tuhan. Tapi kan kenyataannya kan tidak seperti itu. Dan saya percaya Alkitab juga tidak mengajarkan seperti itu.
Yang berikutnya, keberatan saya yang ketiga adalah secara konsep atau filosofi tentang otoritas. Bahwa di dalam otoritas, saya melihat ada dua macam otoritas, two kind of authority, yang saya sebut sebagai delegated authority atau otoritas yang diberikan, dan transmitted authority atau otoritas yang dipancarkan. Memang nggak ada, kata-kata ini nggak ada, di ayat Alkitab nggak ada. Tapi saya akan tunjukkan kenapa saya bisa ngomong ada two kind of authority, ada dua jenis otoritas ini. Berikutnya, delegated authority and transmitted authority. Pembacaan ayat-ayat yang berikut akan memperlihatkan menurut saya dua hal ini. Yang pertama ada delegated authority. Delegated, apa maksud delegated authority? Delegated authority maksudnya adalah sebuah otoritas yang didapatkan atau otoritas yang mendapatkan sebuah legitimasi wewenang terlepas apakah orang yang mendapatkan otoritas itu baik atau jahat. Ya, baik atau jahat. Jadi entah dia mau baik, entah dia mau jahat, dia tetap disebut sebagai dia memiliki otoritas di mana kita harus submit, kita harus tunduk. Ayat-ayatnya apa saja, silakan nanti mungkin boleh dibuka kita karena keterbatasan waktu. Misalnya saya sebut ada 3 yang disebutkan Alkitab. Yang pertama adalah political government, pemerintah. Roma 13 itu sangat terkenal sekali. Tunduklah, belum. Tunduklah kepada semua pemerintah yang ada di atasmu, karena semua pemerintah berasal dari Allah. Kata asli daripada pemerintah dalam Roma 13 adalah exousia, yang artinya adalah otoritas, tapi harus diterjemahkan ini bukan semua otoritas, tapi artinya betul, ya ITB kita adalah pemerintah. Ajaran Alkitab dengan jelas mengatakan mau pemerintah itu religius dalam artian dia percaya Yesus atau nggak percaya Yesus, kita harus submit kepada pemerintah. Konteks yang lain, misalnya 1 Petrus 2 ayat 18 adalah tuan dan hamba. Dan ingat ini bukan bicara marketplace seperti sekarang, tapi pada waktu itu kultural, yaitu bicara tentang slave, tentang budak, dan tuan pada waktu itu. Dan rasul-rasul, pengajian rasul-rasul dengan jelas mengatakan bahwa kita harus tunduk, pada waktu itu budak-budak harus tunduk kepada tuan-tuan, entah yang baik, bahkan entah yang bengis harus tunduk. Ingat ini slave, ya bukan karyawan, ya ini slave, budak pada waktu itu. Yang ketiga ada 1 Petrus 3 ayat 1, yaitu husband and wife. Dikatakan suami itu harus dihormati. Istri harus tunduk kepada suami lepas apakah suaminya itu Kristen atau tidak, apakah suaminya rohani atau tidak, maka istri harus tunduk kepada suami. Saya harus memberikan catatan kecil note di sini. Walaupun Alkitab bahkan mengatakan kita harus submit, tunduk kepada delegated authority, bukan berarti bahwa setiap apa yang diperintahkan oleh delegated authority ini harus dilakukan. Tetapi kita harus submit, kita harus tunduk. John Bewitt misalnya mengatakan apa beda antara submission and obedience. Submission bicara tentang sikap hati kita kepada otoritas yang ditunjuk Allah kepada kita. That's delegated authority. Tapi ada dua jenis yang kedua yang saya sebut sebagai transmitted authority. Apa itu transmitted authority? Next. Transmitted authority berbeda dengan delegated authority. Transmitted authority adalah otoritas yang diberikan, tapi itu tidak melekat atau bukan kepunyaan orang tersebut. Jadi otoritas itu akan berlaku atas kehidupan orang tersebut kalau orang tersebut berjalan di dalam kehendak Allah. Berbeda dengan delegated authority yang mengatakan entah dia mau baik atau enggak, kita harus tunduk. Maka di dalam transmitted authority misalnya, ketika seseorang yang merupakan otoritas tidak berjalan di dalam God's will, maka kita tidak diwajibkan untuk tunduk kepada mereka. Yang menarik, nah ini tantangan, challenge. Kita buka-buka Alkitab, semua ayat-ayat tadi, Roma 13, 21 Petrus 2, 13, 1 Petrus 2, 18, 1 Petrus 3 ayat 1, semua akan mengatakan ada yang serupa, entah baik, entah jahat, submission, kita harus submit. Tapi yang unik menurut saya, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan ini kepada atau untuk pemimpin-pemimpin gereja. Enggak ada satupun rasul-rasul ngomong begini, tunduklah kepada penatua-penatua gereja, entah dia baik, entah dia jahat. Enggak ada, saudara. Kenapa? Karena jenis otoritas yang dimiliki oleh spiritual leader atau pemimpin rohani dalam tanda kutip adalah berbeda. Otoritas yang ada di dalam setiap pemimpin gereja adalah transmitted authority. Nah, apa berarti nggak tunduk? Ada orang mengatakan, ada ayatnya Pak. Oke, ayatnya saya tahu. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Mari kita lihat Ibrani 13 ayat 17. Saya memang tidak cantumkan di situ, mungkin boleh sambil mungkin teman-teman di situ boleh membuka.
Ibrani 13:17 dengan jelas adalah satu ayat yang sering kali dipakai juga selain ayat-ayat perjanjian lama. Yaitu dikatakan demikian, saya membaca, taatilah pemimpin-pemimpinmu, dan jelas ini adalah pemimpin dalam gereja, dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Terus biasanya dikasih garis tebal, yaitu apa? Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Nah, tapi bagaimana sebenarnya pandangan ayat ini? Next, berikut. Slide berikut. Ibrani 13:17. Yang harus kita tahu adalah begini, bahwa yang menarik kata taat dan tunduk yang dipakai dalam Ibrani 13:17 adalah sebuah kata yang unik, yang berbeda dengan kata yang dipakai oleh kata taat dan tunduk tadi di ayat-ayat yang lain. Kata taat misalnya, saya mencatat, diambil dari kata Yunani peito, yang sangat menarik bahwa peito artinya dalam kata Yunani artinya, bisa saya artikan begini, diyakinkan karena sebuah argumen atau alasan. Jadi kalau kita membaca tentang peito ini, berarti kan begini, taatilah kepada pemimpinmu. Dan kalau taat ini, biarlah dirimu diyakinkan oleh alasan-alasan dan argumen-argumen yang diberikan oleh para penatua-penatua atasmu. Nah, kalau kita membacanya semacam itu, berarti ada diskusi. Ayat ini memungkinkan adanya sebuah diskusi, ada sebuah, dalam tanda kutip, mungkin di awal bantahan, ketidaksetujuan dengan pemimpin-pemimpin, dan pemimpin-pemimpin harus dapat memenangkan ini dengan cara memberikan argumen-argumen yang masuk akal. Oleh karena itu, kenapa kalau kita melihat karakteristik yang tidak ada di sini, saya tidak catat, di dalam 1 Timotius, syarat-syarat penatua atau penilik jemaat, maka dikatakan salah satu syaratnya adalah teachable, dapat mengajar. Dapat mengajar bukan berarti pintar atau bisa bikin PowerPoint yang bagus, tidak. Tapi dapat mengajar, saya sudah mempelajari ini, kata yang dipakai artinya adalah dapat meyakinkan orang dengan argumen-argumen. Oleh karena itu, kenapa ini menjadi syarat bagi leader, bagi penatua. Yang kedua, kata tunduk. Sudah ada kata tunduk, betul, tapi kata tunduk yang dipakai ternyata berbeda, yaitu hupeiko. Apa itu hupeiko? Hupeiko saya artikan begini, artinya adalah tidak lagi melawan, give up atau menyerah. Nah, berarti artinya apa? Tidak lagi melawan setelah terjadinya semacam ada battle, ada peperangan. Yang artinya kalau argumennya masuk akal, penatua itu sudah ngomong, bisa memberikan dasar di Alkitab, bisa memberikan alasan-alasan teologis, ya jangan ngeyel, itu bahasa Kedirinya ya. Jangan ngotot, kamu harus menyerah, kamu harus tunduk. Itu maksudnya. Peito dan hupeiko. Kata ini berbeda. Butir berikutnya, catat bahwa kata ini tunduk, hupeiko berbeda. Ada dua kata yang dipakai dalam Alkitab untuk tunduk. Yang pertama adalah hupeiko, Ibrani 13:17, dan kata hupotaso. Tadi Roma 13, 1 Petrus pasal yang kedua, tentang husband, tentang government, tentang master, dikatakan yang dipakai adalah hupotaso. Apa beda hupotaso dan hupeiko? Adalah hupotaso adalah ketundukan di dalam sebuah hierarki. Nah, beda dengan hupeiko. Ini yang menarik. Oke, next. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa sifat kepemimpinan dalam gereja sangat berbeda dengan sifat kepemimpinan sekuler atau sifat kepemimpinan dunia. Saya mengatakan, pemimpin dalam konteks gereja adalah memberikan teladan, bukan menguasai, bukan memerintah. Leader in church is to lead, not to rule. Bukan mendominasi, bukan menguasai, bukan memanipulasi, apalagi mengintimidasi. No, but lead. Ini yang saya pertanyakan kemarin dalam diskusi kita leadership talk yang dengan teman-teman saya menanyakan apa ada tuh leadership dalam konsep dunia itu ada di dalam Alkitab. Ternyata menurut saya nggak ada. Salah satu contoh yang muncul, satu ayat, 1 Petrus 5 ayat ketiga, dikatakan, mari kita lihat 1 Petrus 5 ayat ketiga, sangat menarik ayat ini, 1 Petrus 5 ayat ketiga. Oke. Ya, dikatakan apa? Janganlah, ini ayat buat para pemimpin-pemimpin gereja, buat penatua. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah. Kata memerintah di situ artinya menjadi penguasa, menjadi Lord, menjadi Tuhan. Lihat itu, kata Yunaninya yang saya cantum di situ. Kata
kureo, ada kata kureo, ada kata kurios, Tuhan. Pemimpin rohani jangan menggantikan Tuhan Yesus dong dalam kehidupan orang yang dipimpin. Ya. Oleh karena itu bisa diartikan menjadi Tuhan, mendominasi, jangan kamu menjadi penguasa atas mereka yang dipercayakan kepadamu, anak-anak rohanimu, jemaatmu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan. Kata yang dipakai teladan, contoh. Dalam bahasa Yunani-nya tupos, tipo, rambu-rambu. Seperti fungsinya itu rambu-rambu, leader itu rambu-rambu. Rambu-rambu itu apa? Menunjukkan, highlight untuk menunjukkan supaya orang bisa berjumpa dengan sesuatu yang lain. Itu tugas leader, ya, bagi kawanan domba. Ini perlu direnungkan menurut saya sifat kepemimpinan ini. Oke? Next, berikutnya saya harus memberikan balancing tentu saja, karena kalau tidak memberikan balancing nanti bahayanya kemudian nanti kita dikatakan, wah kita bikin ajaran yang bikin orang memberontak gitu. Tidak, karena di dalam Alkitab juga ada tanggung jawab jemaat, karena relasi itu selalu dua belah pihak. Ada tanggung jawab jemaat dalam hal ini. Yang pertama apa? Taat dan tunduk. Ibrani 13 ayat 17. Walaupun artinya berbeda, tapi tetap Ibrani 13:17 mengatakan taat dan tunduklah. Artinya apa? Jemaat harus mengenali pemimpin-pemimpin yang benar. Recognize the true spiritual authority. Pemimpin yang benar, pemimpin yang baik harus dihormati. Dan kita harus dengan sukarela. Karena respect, karena kita mengenali ada pimpinan Tuhan, ada Roh Kudus, ada hikmat ilahi, ada keteladanan dalam pemimpin-pemimpin yang kita jumpai, maka dengan kerelaan hati kita kemudian menyerahkan diri. Bukan membabi buta, tapi dengan akal sehat, dengan hati nurani, dengan kasih, by respect, by honor, ya, bukan karena ketakutan, bukan karena intimidasi, bukan karena ancaman, bukan karena nanti bangkrut, sakit, bukan karena itu, tapi dari love, ya. Yang lain, butir terakhir adalah dengan jelas Alkitab mengatakan kita semua dikatakan harus menghormati. 1 Timotius 5 ayat 17, dan saya akan tutup dengan ayat ini. 1 Timotius 5 ayat 17 dikatakan demikian. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jelas sekali dikatakan double honor. Harus ada honor. Di dalam gereja kita harus mengembangkan the culture of honor. Makanya belakangan ini kenapa saya mengajarkan culture of honor. The kingdom culture is the culture of honor. Kita belajar menghormati, kita menghormati value, kita menghormati anointing yang ada dalam kehidupan seseorang, dan kita memberikan double honor kepada pemimpin-pemimpin kita, penatua-penatua. Termasuk di dalamnya saya percaya adalah support secara finansial. Karena setelah Paulus berkata demikian, maka ayat yang dikutip berikutnya ada dikatakan, janganlah engkau memberangus lembu yang sedang menggirik, dan seorang pekerja patut untuk mendapatkan upahnya. Tapi saya tidak mengatakan ini berarti seorang penatua atau elder atau seorang hamba Tuhan seperti, saya tidak suka menyebutnya gaji ya, karena memang dalam perjanjian baru kita tidak mengenal gaji, tapi saya lebih senang menyebutnya sebagai the financial support, karena penatua-penatua yang baik, pemimpin-pemimpin yang baik perlu disupport dalam segala hal, termasuk di dalamnya keuangan. Jadi kita bisa melihat balancing dua belah pihak. Di satu sisi, pemimpin dalam gereja dan perjanjian baru tidak mendominasi, tidak menguasai, tidak mengintimidasi, tapi memberikan dirinya sendiri sebagai teladan, sebagai korban bagi jemaatnya, ya, menjadi contoh yang baik. Tapi di satu sisi yang lain, jemaat yang dipimpin juga harus bisa mengenali pemimpin yang benar, pemimpin yang di dalamnya ada otoritas dan hikmat Allah, dan kemudian membantu para penatua-penatua ini di dalam mengelola gereja. Saya kira itu malam hari ini, kiranya ini bisa sedikit bisa memberkati kita semua. Puji Tuhan, saya kembalikan ke Pastor Roni. Masih mute, Ron, kamu. Pastor Roni masih mute. Pastor Roni masih mute Anda. Oke. Baik. Wow, terima kasih Kak Gumlan. Thank you. Wow, luar biasa. Pengajaran yang sangat komplit banget buat saya, dan saya nggak menyesal
program ini ada malam ini. Sangat menjelaskan sekali banyak hal, dan bagaimana saudara-saudara semua, apakah saudara semua diberkati malam hari ini? Menurut saudara mungkin bisa memberikan sebuah respon gitu ya, dengan kasih jempol atau apapun yang saudara bisa berikan respon sebagai apresiasi kita untuk pengajaran yang luar biasa malam ini. Thank you Kak Gun, thank you Kak Gun. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan saya, tapi kayaknya udah dijawab semua sama Kak Gunawan. Jadi nggak bingung saya mau tanya apa. Nah, mungkin teman-teman yang lain mungkin punya pertanyaan yang tersimpan begitu lama di lubuk hati, mungkin punya pengalaman yang itu mungkin boleh silakan tulis di komen aja, nanti kita coba akan baca, kita coba akan menjawab. Oke, sekarang begini Kak Gun, mungkin ada sedikit yang saya mau tanya, dan memang saya juga baru tahu tentang sejarahnya, dan ternyata memang saya juga dibesarkan dengan pengajaran itu juga gitu ya. Di tahun-tahun 90-an itu kan kita diajar dengan sangat strict dalam hal itu gitu, dan akhirnya menjadi dulu mungkin relevan, tapi pada akhirnya menjadi sangat tidak relevan, karena mungkin di awal-awal mereka memberikan pengajaran ini dengan motivasi yang benar, tapi pada akhirnya dengan berkembangnya waktu dan ternyata di level kepemimpinan yang berikutnya mereka tidak mengerti mungkin motivasi awal daripada pengajaran yang ada, sehingga mereka mulai salah di dalam hal itu. Nah, tadi menarik sekali Kak Gun ternyata menjawab dengan sangat luar biasa. Ternyata yang diurapi itu saya ternyata bukan hanya pemimpin gitu ya, bahwa semua orang anak Tuhan itu ternyata diurapi Tuhan ternyata, dan ini luar biasa. Jadi pemimpin tidak boleh mengambil kata yang diurapi itu hanya untuk dirinya sendiri, ternyata itu juga adalah semua anak Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu diurapi Tuhan. Nah, pertanyaannya begini Kak Gunar, cara seperti apa, sampai di batas apa kita bisa memberikan masukan, kritikan, atau semacam pemberitahuan kepada leaders kita yang ada di atas, di saat kita tahu bahwa ada hal yang kurang dari dia, ada hal yang perlu diperbaiki dari dia, itu sampai di level apa Kak? Berapa, kalau kayak Tuhan bilang, engkau harus mengampuni 7 kali gitu kan? Nah, kalau kayak kita tuh sampai di level apa gitu Kak? Kita bisa bicara kepada pemimpin kita. Karena itu mungkin akan jadi tema yang berbeda ya. Alkitab menekankan kan, saya senang ada kata home, jadi ada banyak sekarang kata home ya, home community ya. Karena gereja pada basically-nya memang family, dan leader itu adalah ayah. Jadi sebenarnya kalau ditanya, saya selalu akan mengembalikan begini, sampai dalam level apa, seperti apa, saya katakan begini aja, lihat hubungan antara anak dan ayah. Bagaimana tentu saja the health family ya, karena ada family yang juga sick, yang sakit ya. Tapi dalam batasan apa dan seperti apa kita memberi masukan kepada orang yang ada dalam tanda kutip penatua atau pemimpin kita. Ada seperti anak memberi masukan kepada bapaknya, kepada papanya, kepada ayahnya. Menurut saya yang penting ada yang pertama, kita harus memiliki sebuah good relationship, sebuah hubungan yang baik. Ya, banyak konflik terjadi itu kenapa sih? Karena hubungannya nggak baik kok. Dan hubungan yang baik itu akan ditandai oleh komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang terbuka dan secara intensif. Ya, nah kalau nggak pernah ngobrol, tiba-tiba ngomong, ngeritik keras, ya berantem dong, gitu kan? Nah, sehingga yang kedua yang perlu saya tambahkan, mungkin bisa mengambil contoh seperti Nabi Nathan. Saya katakan kadang-kadang orang itu bukan hanya bicara leader ya. Orang itu sebenarnya kan nggak menerima kritik kita bukan karena kritik kita sebenarnya. Tapi adalah cara kita di dalam menyampaikan kritik itu seperti apa. Makanya membangun relationship itu penting. Karena ada satu ungkapan dalam leadership katakan gini, build the bridge and shoot. Bangun jembatannya dulu, baru tembak. Jangan tidak punya hubungan, terus nembak. Wah, itu pasti akan jadi perang dunia keempat, gitu kan. Punya hubungan. Ya. Saya secara pribadi, Ron, kalau saya melihat
kalau ada leader misalnya atau rekan-rekan yang mungkin saya rasa salah, saya akan melihat begini, sampai di titik mana saya memiliki relationship dengan dia. Kalau saya nggak punya relationship, saya sama sekali nggak pernah ada hubungan, maka menurut saya nggak punya kompetensi untuk memberikan kritik itu. Ya kecuali tiba-tiba Roh Kudus turun atas saya, ya itu beda lagi ya. Tapi kalau secara normal, no. Buat saya hanya akan bisa memberikan masukan kritik kepada orang-orang yang ada, yang dekat dengan saya, di mana saya sudah menginvestasi sesuatu dalam kehidupan orang tersebut. Jadi semacam tabungan, Ron. Jadi kalau nggak nabung, jangan narik, gitu kan? Kalau nggak pernah nabung, narik, wah, maksudnya ini tabungan kasih, gitu loh. Kadang-kadang kita ini investnya nggak pernah, misalnya perhatian, pelayanan, kayak nggak pernah, terus tiba-tiba narik dengan cara apa? Kritik, tajam, nariknya langsung kebakaran. Respect, honor, itu batasannya respect, honor. Yang ketiga, menurut saya yang harus penting adalah begini, berubah atau tidak berubah, itu bukan tanggung jawab kita. Kita selalu ada kecenderungan untuk apa? Controlling people. Entah mengontrol orang yang ada di samping kita satu level, mengontrol orang yang ada di bawah kita, atau mengontrol orang yang ada di atas kita. Saya belajar, Ron, dalam culture of honor untuk begini. Saya tidak bisa mengubah orang. Yang saya bisa ubah adalah diri saya sendiri dengan pertolongan anugerah Tuhan. Maka tugas saya hanya menyampaikan. Masalah dia berubah nggak berubah, itu adalah karya Roh Kudus dalam kehidupannya. Saya kira itu batasan-batasannya. Wow. Luar biasa ya. Jadi mesti ada relationship dulu, ada bridge-nya dulu, ada hubungan yang dibangun, ada love bank-nya dulu. Sering kali kita hanya menuntut tanpa punya love bank dulu sama itu orang, akhirnya itu hanya bisa melukai, dan memang kita nggak bisa mengontrol sejauh apa perubahannya dia, karena terkadang ada banyak hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, gitu kan ya. Wah, luar biasa, ini luar biasa. Nah, bagi teman-teman mungkin yang lain yang ada pertanyaan, mungkin bisa. Nah, ini ada Kak Gun, gimana dengan contoh, wah saya nggak bisa, sebentar. Saya bisa baca. Oke, silakan Kak Gun. Gimana dengan contoh kasus di mana kita tidak sependapat dengan doktrin yang diajarkan gembala, apa itu dikatakan kita tidak taat dan tunduk, padahal kita tetap respect dengan beliau. Terus bagaimana seandainya jika kita tidak setuju dengan langkah strategi program gereja dan kita tidak mau ikut terlibat, apakah itu masuk dalam kategori tidak taat, tunduk, atau bahkan tidak respect? Saya rasa tadi saya sudah menjawab ya, bahwa tidak setuju itu bukan berarti tidak hormat, gitu kan. Jadi harus dibedakan. Ya seringkali kita ngomongnya kita menyamakan sih, nggak setuju sama dengan nggak taat, nggak setuju jangan arti nggak respect, enggak dong. Di dalam culture of honor kita harus belajar bahwa menghargai perbedaan. Jadi kalau misalnya kita nggak setuju, maka seperti tadi langkah-langkah yang dikatakan Alkitab juga, Tuhan Yesus mengatakan apa? Kalau kamu melihat ada yang salah, jangan langsung floor dong. 4 eyes dulu, 4 mata, gitu kan. Datangi, ngomong baik-baik dulu dengan beliau. Kalau enggak, ajak beberapa rekan untuk meyakinkan. Menurut saya langkah-langkah yang sama juga harus dilakukan. Kalau misalnya gembala atau penatua kita melihat doktrinnya nggak sama, ya kita mencoba untuk ngomong om atau kak atau kopa, om apapun, opa atau oma atau apapun itu. Saya merasa kok kurang pas ya di sini. Gini. Ada diskusi, ada sesuatu diskusi. Tapi pada endingnya menurut saya kalau itu tidak terjadi, kesepakatan itu tidak terjadi, itu kembali terserah kepada Anda. Apakah you choose to stay, Anda tinggal dalam komunitas itu dan menerima keberbedaan itu dengan legowo, ya, atau kalau buat saya secara pribadi ketika Anda sudah tidak merasa matching dengan community yang ada, dengan gereja yang ada, dan Anda merasa sudah memang banyak sekali perbedaan-perbedaan yang esensial yang Anda memang tidak bisa berjalan lagi bersama-sama, menurut saya nggak tahu menurut Pastor Roni, tapi menurut saya tidak berdosa ketika Anda say goodbye dengan baik kepada gembala saudara dan memilih sebuah komunitas yang lain yang Anda rasa Anda bisa bertumbuh dan Anda bisa merasakan feel at home di dalam komunitas itu. Bukan kita mencari zona nyaman, tidak, tapi buat saya adalah karena tadi ya tanda kutip ya, ketika differential itu semakin besar dan semakin besar, mungkin perlu dipikirkan bahwa Anda mungkin perlu berpindah ke komunitas yang lain. Saya rasa itu.
Ya, luar biasa. Tapi Kak Gun, seringkali begini, jemaat itu menjadi sangat terintimidasi, Mhm. gitu. Wah, nanti kamu kena kutuk, nanti kamu usahamu bangkrut, nanti kamu begini. Jadi seakan-akan menjadi sangat super power gitu loh Kak Hmm. Gun. Ya, seperti tadi ya pembahasan Kak Gun jadi seperti Tuhan Ya. gitu kan, di kayak Lord gitu dia. Nah, ini menurut Kak Gun ini gimana ya Gun? Apakah ini sudah menjadi semacam sihir dalam gereja atau seperti apa? Jadi akhirnya orang bertahan dan dia nggak nyaman, dia tahu ini bertolak belakang dengan kebenaran, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia takut terintimidasi dengan itu. Nanti kamu akan kena kutuk, kamu akan ada apa-apa, kamu akan begini, keluargamu akan begini. Nah, terus diceritakanlah kamu lihat tuh si A, tuh kan lihat waktu dia melawan tidak segini-gini-gini, lihat berantakan, lihat bangkrut. Nah, itu tuh menurut kamu apakah masuk dalam level dalam konteks sihir gitu kan? Gimana? Ya, kata sihir dalam gereja sangat populer kurang lebih tahun Iya, 90 iya, juga, mungkin sebagai iya, respon terhadap ini dari seorang pastor iya, karismatik juga, Reed Godwin, sihir iya. dalam gereja. Dan saya Hmm. setuju kalau dalam tingkatan yang sampai menakut-nakuti. Karena sihir dalam gereja, sihir itu apa sih? Sihir itu kan usaha untuk membuat orang itu untuk mentaati apa yang menjadi keinginan kita. Dalam Wow. bukunya Reed Godwin, sihir dalam gereja dibagi jadi dua, yaitu manipulasi dan intimidasi. Dan saya sering kali ngajar, kalau jemaat itu membuat jemaat taat sama pemimpin itu dua cara. Pertama, ditakut-takuti. Kalau Ya. ditakut-takuti nggak bisa, dimanipulasi, dibujuk. Ya, saudara. Wow. Tapi dua-duanya menurut saya sama. Mau ditakut-takuti, intimidasi, atau manipulasi, itu akarnya sama sebenarnya. Yaitu yang disebut sebagai sihir dalam gereja. Dalam dunia evangelical yang lebih injili, dikenal istilah yang lain, yaitu spiritual abuse. Ah, Pelecehan rohani. Ada satu buku ya. yang bagus, tapi saya nggak tahu apakah masih ada tersedia dalam bahasa Indonesia, yaitu Ah, dua pengarang, yaitu David Johnson dan Jeff siapa Hu begitu, yang iya, banyak iya, ada. berbicara tentang ya spiritual abuse di dalam Iya. gereja. Nah, bagaimana kita bisa lepas daripada ini? Menurut saya adalah begini, kalau kita bisa memahami tentang gambaran Allah yang benar di dalam Alkitab, maka kita akan lepas dari semua sihir-sihir ini. Yes, Ya. yes, yes. Jadi pemahaman kita tentang the true God, the good Father sebagai Bapa yang baik, dan the loving God, itu menurut saya akan membuat kita lepas dari semua sihir-sihir ini. Itu menurut saya. Hmm. Oke, luar biasa, Kak Gun, luar biasa. Saya punya buku sihir dalam gereja dan sempat baca juga yang spiritual abuse itu, dan itu menolong sekali dalam leadership saya untuk menjadi introspeksi juga buat saya supaya nggak salah gitu ya. Nah, tapi tapi gini kan, seringkali ada bahasa yang bilang gini, biarinlah dia kayak gitu. Yang penting kan saya dengan Tuhan, gitu kan. Nah itu tuh gimana menurut Kak Gun? Yang penting kan hati saya dengan Tuhan beres. Ya terserahlah pemimpin saya mau bikin apapun, yang penting saya akan tetap ada di sini. Karena gini, kadang-kadang kata setia kepada Tuhan itu disamakan dengan setia kepada organisasi. Jadi begitu ada orang yang tiba-tiba dia, yang tadi Kak Gun bilang dia sudah nggak bisa, ya terpaksa dia harus say goodbye. Akhirnya mulai kata-kata gini, kamu sudah nggak setia lagi. Nah itu kan kadang-kadang tuh saya jadi kata setia kepada organisasi jadi sama dengan setia kepada Tuhan gitu. Nah itu menurut Kak Gun, Ya, itu gimana tuh? memang juga sudah saya sering dengar ya, bahkan ada orang yang pindah gereja itu sampai dikatain begini, kamu nggak selamat kamu, gitu. Ya, jadi keselamatan itu ternyata Wah, karena berjemaat di sebuah denominasi tertentu. Saya juga heran itu ayatnya di mana begitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini adalah banyak jemaat-jemaat itu sebenarnya jadi mudah ditaklukkan oleh praktek-praktek semacam ini karena mereka tidak memiliki satu understanding pemahaman yang benar tentang firman Tuhan itu seperti apa. Jadi kalau konsep pemahamannya tentang firman Tuhan benar, pengajarannya benar, wah nggak akan lah. Itu jadi pertanyaannya Roni, gimana kalau misalnya yang penting saya dengan Tuhan, terserah leader saya mau jumpalitan kayak apa ya terserah. Saya cuma ngomong gini ya, salah satu tanda kasih perhatian itu adalah mengkoreksi, gitu ya. Cuek itu, saya pernah khotbahin tuh di chapel mahasiswa, tapi mungkin Roni belum masuk waktu itu. Saya khotbahin gini,
cuek adalah dosa. Nah, cuek adalah dosa. Banyak orang berpikir begini. Banyak orang berpikir begini. Kalau kita pukul orang, itu dosa. Tapi kalau kita nggak pukul orang, itu nggak dosa. Saya katakan itu konsep, bukan konsep Alkitab. Alkitab mengajar kita tidak berhenti di gigi netral. Maafkan, tapi nggak apa-apa. Menurut saya nggak apa-apa, karena ini perbandingan. Saya mengatakan begini, apa sih perbedaan ajaran Yesus dengan ajaran-ajaran golden rule yang lain, ajaran-ajaran yang lain? Karena di agama-agama lain juga ada the golden rule. Menurut saya, ajaran Yesus itu menurut saya menarik. Ada satu ajaran yang dikenal, mengatakan begini, hampir sama, dan banyak anak-anak Tuhan merasa, podo kok sama, kok nggak sama. Ada satu golden rule yang diajarkan oleh Confucius yang mengatakan begini, apa yang tidak ingin orang lakukan kepada kamu, jangan kamu lakukan kepada orang tersebut. Ya, saya ulangi ya, ini golden rule-nya Confucius. Apa yang kamu tidak ingin orang lakukan sama kamu jangan lakukan bagi orang tersebut. Ini mirip seperti perkataan Tuhan Yesus. Ya, betul ya. Tapi beda. Karena Tuhan Yesus mengatakan justru menurut saya beda. Dia mengatakan, apa yang kamu ingin orang lakukan sama kamu lakukan buat orang itu. Bedanya di mana? Buat saya, kalau kita mengikuti Golden Rule Confucius, kita akan menjadi orang yang baik, tapi baik yang pasif. Kita nggak melukai, tapi kita juga nggak memberi. Bisa toh? Bisa kan? Kita nggak mencuri, tapi kita juga nggak memberi. Gigi kita 0. Mengasihi, berzina enggak, tapi mengasihi juga enggak. Bisa kan? Buat saya itu. Tapi Tuhan Yesus membawa golden rule ini jauh melangkah lebih lagi. Yaitu apa? Apa yang kamu inginkan orang do something, lakukan buat kamu. Kamu lakukan juga. Itu sesuatu yang positif. Kembali lagi ke pertanyaan Roni. Salah satu tanda kasih buat saya adalah, masa kalau kita kasih sama orang salah kita biarin, Ron? Nggak mungkin dong. Kita ngomong dong, kita harus ngomong. Jadi kalau orang ngomong begini, yang penting gue sama Tuhan, yang penting saya sama Tuhan, terserah pemimpin, itu berarti nggak sayang sama pemimpin, nggak sayang sama orang tersebut. Atau mungkin sebenarnya ini ketakutan yang dibungkus dengan sebuah alasan yang rohani. Ini urusan saya dengan Tuhan. Enggak dong. Jelas, ada ayat-ayatnya di dalam Alkitab yang membuka peluang. Kalau penatua itu salah, penatua bisa dikoreksi. Bahkan Paulus mengatakan pada Timotius pada waktu itu di 1 Timotius 5, kalau ada penatua yang terbukti yang bersalah, dia harus dalam tanda kutip dikonfrontasi di depan jemaat. Tapi ayat yang berikutnya juga ngomong begini, hati-hati. Nah, ini satu ayat yang juga seringkali disalahpahami. Jangan terburu-buru engkau menumpangkan tangan atas penatua. Yang kemudian pada waktu itu ada pengajaran transfer spirit, ya kan? Transfer roh katanya. Jangan tumpangkan nanti transfer roh. Saya kira kok transfer ATM aja, transfer roh. Itu maksudnya bukan begitu. Konteksnya itu Paulus ngomong begini, kamu kalau angkat leader dalam gereja, jangan keburu-buru. Perhatikan baik-baik. Koreksi dulu, lihat overall kehidupannya dulu. Nggak usah terburu-buru lah. Ngapain jadi leader 1 tahun, 2 tahun harus diangkat? Nggak perlu. Maybe butuh 5 tahun, 10 tahun untuk diangkat dari penatua. Karena di dalam leadership, sekali sudah diangkat, susah turun. Itu rumusnya. Jadi jangan cepat naikin orang. Sebab kalau sudah naik, itu susah turun. Gitu loh. Nah, ini maksudnya di dalam kembali lagi dalam koreksi juga begitu. Kalau penatua salah, juga nggak bisa sembarangan. Paulus mengatakan sama Timotius kok, jangan kamu dengan cepat menerima tuduhan kepada penatua. Harus ada 2-3 saksi, harus ada tuduhan yang tertulis, harus terbukti semuanya. That's it. Jadi menurut saya adalah nggak apa-apa, kasih aja kritik, saran buat pemimpin. Tapi kembali lagi, masa nggak berubah dan berubah, itu bukan kita yang menentukan. Berarti ada sebuah tanggung jawab ya Kak Gun dari kita yang harus berbicara, tidak bisa diam-diam saja dan membiarkan keadaan menjadi semakin buruk gitu. Iya dong. Ini yang mungkin saya perlu juga ungkap ya. Di dalam perjanjian baru kalau saya belajar, tidak setiap gereja itu memiliki penatua loh. Tidak setiap gereja itu memiliki penatua. Kalau kita baca kitab Paulus, itu biasanya Paulus akan ngomong begini. Salam kepada jemaat, misalnya Filipi dengan para penatua dan diaken misalnya. Kalau ada penatua dan diaken. Tapi ada surat-surat yang misalnya Korintus, itu Paulus nggak nyebut penatua.
Berarti asumsi saya, dan menurut saya ini benar, bahwa dalam gereja Korintus nggak ada penatua. Lah, kalau nggak ada penatua, keputusan di dalam jemaat siapa dong? Ya all congregation, semua jemaat. Dan menurut saya ini pola perjanjian baru. Kenapa? Karena dengan turunnya Roh Kudus ke atas setiap orang percaya, maka everybody, setiap orang percaya itu ada pimpinan Roh Kudus, ada pengurapan yang mampu untuk sebenarnya memutuskan segala sesuatu. Makanya kenapa dalam Yeremia dikatakan esensi perjanjian baru kamu nggak perlu dipimpin oleh orang lain karena baik besar kecil semuanya mengenal Tuhan. Kenapa? Karena adanya Roh Kudus yang ada dalam setiap diri kita. Jadi menurut saya keputusan-keputusan itu harus semua dong. Ya, nggak bisa hanya satu dua kemudian saya putus, ya nggak bisa. Itu Ron. Berarti dalam level leadership. Aku kenal itu ada beberapa pertanyaan di kolom chat, mungkin bisa dijawab dengan singkat satu persatu mungkin. Karena saya nggak bisa baca soalnya. Sebentar. Setelah Iwan Budiman tadi, yang HCC Palu nih ya. Ya. Kogun, apakah kalau keluar dari gereja, jemaat atau pelayanan bisa dikatakan sebagai pengkhianat gereja? Wow. Jika hal ini terjadi atau telah terjadi, bagaimana sikap kita seharusnya menghadapi hal ini? Terima kasih. Oh, no. Kita harus membiasakan sebuah pandangan begini, pindah gereja tidak berdosa. Pindah Tuhan itu yang berdosa. Ya. Iya toh, betul kan? Pindah Tuhan itu yang berdosa, pindah gereja nggak berdosa, begitu. Menurut saya ini yang harus saya senang ya, Roni kemarin telepon sama saya, kasih inspirasi bagus kan. Kita ini penilik jemaat, bukan pemilik jemaat. Nah, saya katakan ya mungkin kalau kitabnya salah cetak itu, yang beberapa orang itu jadi M ya, penilik jadi pemilik kita. We are not the owner, kita bukan pemilik, kita ini penilik. Ya, gembala agungnya Tuhan. Lah, gembalanya mau pindahin dombanya ke kandang mana, ya terserah gembala agungnya dong. Wong kita ini cuma staf penggembala kok, walaupun mungkin jabatan kita gembala senior, kita tetap staf gembala di dalam kerajaan Allah. Saya sendiri, Ron, pernah mempraktekkan ini ketika saya pernah masuk di penggembalaan. Saya pernah menjadi wakil gembala. Ada case pada waktu itu, ada seorang anak muda kita yang bantu sebenarnya jadi worship leader di gereja perintisan di sebelah rumahnya. Ternyata itu jadi masalah. Karena ada jemaat-jemaat kita yang nggak terima dia pelayanan di gereja yang lain. Wah, langsung dia dihakimi. Kamu pindah gereja ya? Awas loh, kamu nggak selamat kamu pindah ke gereja itu. Nah, gitu. Saya nggak tahu. Sampai kemudian setelah beberapa waktu, anak muda ini datang ke saya. Dia ini sharing aja kan. Terus dia ngomong, menceritakan unek-uneknya. Kak, saya begini-begini, saya nggak nyaman sudah di sini. Karena setiap kali saya ibadah, setiap mata memandang saya dengan mata penghakiman, mata penghukuman, mata saya begitu. Saya cuma ngomong begini. Kamu bisa lebih bertumbuh nggak di sana? Yang kedua, kamu bisa melayani lebih baik nggak di sana? Kamu bisa jadi berkat nggak di sana? Waktu itu saya wakil gembala loh. Terus dia ngomong gini, iya, saya ngomong, kalau kamu bisa bertumbuh lebih baik di sana, kamu bisa jadi berkat lebih banyak di sana, kamu lebih bisa melayani lebih baik di sana. Saya katakan, saya doakan kamu, saya rilis kamu, saya utus kamu supaya kamu jadi berkat di gereja. Iya, jadi menurut saya ya konsep itu, owner itu yang harus hilang gitu loh. Kita itu penilik, bukan pemilik. Jadi ya enggak dong, bukan pengkhianat dong, pengkhianat. Apa? Pengkhianat gereja. Ungkapan yang luar biasa, pengkhianat gereja. Ya. Oke, Kang Gun, ini ada lagi nih pertanyaan ini, bagaimana kalau pemimpin itu melakukan pelanggaran moral itu berkali-kali tanpa ada sebuah perubahan yang nyata, itu apakah harus tetap ada di situ, atau ini pertanyaan daripada salah satu pemimpin, apakah tetap di situ atau dia harus mengambil sikap? Dan itu ada bukti misalnya, ada bukan rumor gitu, tapi bukti gitu. Itu gimana? Kalau menurut saya harusnya ya ada budaya malu. Udah nggak ngomong gereja lah. Kalau di dunia politik aja kita lihat di Jepang di mana. Kalau korupsi, ketahuan korupsi ya mundur lah dari jabatan. Tapi di Indonesia ini memang beda dari yang lain gitu kan. Udah salah nggak ngotot gitu kan. Ya kita kadang-kadang harus memperkenalkan budaya semacam itu sih. Tapi pertanyaannya adalah gimana sih kalau ada pemimpin yang semacam itu?
Saya secara pribadi mengatakan kembali lagi karena transmitted authority kembali lagi adalah tidak bersifat menetap. Jadi selama dia berjalan in the God's will, in the God's word, in the God's truth, maka dia punya otoritas itu. Tetapi ketika dia keluar dari jalur itu, berarti menurut saya otoritas Allah sudah nggak ada dalam kehidupan orang tersebut. Jadi kalau tadi harus saya tekankan perkataan berulang-ulang. Jadi nggak cuma sekali ya, berarti ya berulang-ulang jatuh dalam hal yang sama. Lalu bagaimana? Menurut saya orang tersebut harus keluar dari jabatan sebagai penatua atau pemimpin di gereja tersebut. Cuma Kak Gun seringkali, saya minta maaf, seringkali memakai kata gini, kita kan kasih, berilah kesempatan dia untuk berubah. Nah itu gimana Kak Gun? Betul. Makanya tadi saya garis bawahi kata berulang-ulang. Kalau berulang-ulang kan berarti sudah dikasih kesempatan dong. Yang kedua gini Ron. Selama dia ada di dalam masa recovery, ada baiknya dia tidak duduk memangku jabatan leadership dalam gereja. Jadi mundurlah dulu, recovery dulu. Ini bukan judgement ya, ini bukan penghukuman. Karena kayak gini lah, kalau kita sakit nih lah secara fisik ya, masa kita kerja sih? Enggak dong. Kalau kita kan ada disability ya, weakness ya. Kita kan dokter ngomong istirahat ya Pak ya, saya kasih surat dokter istirahat. Sama. Orang yang ada pelanggaran dosa itu sedang weakness, dia sedang mengalami kelemahan secara rohani. Nah, kita kasih surat dokter, kamu istirahat dulu lah, perbaiki dulu. Mungkin kalau urusan dengan istri, ya kamu perbaiki hubunganmu dengan istrimu, kamu kasih rekonsiliasi. Dan satu hal, ini mungkin ya, saya seringkali mengatakan, kenapa sih para pemimpin itu kadang-kadang kok nggak mau begitu ya? Mungkin. Saya melihat dari sisi sebaiknya ya. Ada pendeta-pendeta ini yang cuma discoursing talk gitu loh. Nah, kalau discoursing talk, maaf kata ya, kalau pendeta itu kan hidupnya ya maaf kata nih, kan dari persembahan gereja gitu ya. Kalau discoursing talk, kalau ada gereja-gereja kalau enggak khotbah kan enggak dapat PK. Lah kalau dia discoursing dia nggak dapat PK, ya makan apa gitu kan. Makanya banyak pendeta tuh kan ngotot. Tidak, saya harus tetap di sini gitu. Karena kadang-kadang masalah-masalah seperti itu. Jadi buat saya gini loh, gereja support dong. Maksudnya gini, recovery ya disupport gitu loh. Kalau dia butuh konseling, ya kasih biaya untuk bisa ke konselor gitu loh. Kalau dia butuh sesuatu yang lain, ikut seminar keluarga misalnya, ya kasih gitu loh. Ya. Keluarganya disembuhkan, Kak Gun ya, keluarganya dipulihkan dulu. Betul. Saya membaca dari Pastor Jenny Silk yang menarik, dia mengatakan bahwa kata restore, memulihkan, dan dalam bahasa Inggrisnya diambil dari sebuah kata Latin yang artinya adalah memulihkan, mengembalikan kedudukannya sebagai seorang raja. Jadi buat saya that's recovery. Disiplin gereja itu bukan menghukum gitu loh, Ron. Selama ini kan kalau ngomong disiplin itu menghukum. Bukan disiplin itu bukan menghukum. Disiplin itu untuk memulihkan. Ya. Itu, Ron. Oke. Ini lagi ada dari Kak Stevi. Ya, Kak Stevi nanyanya apakah ada perbedaan pengurapan di antara pemimpin dan jemaat atau semuanya sama? Oke. Perbedaan pengurapan menurut saya hanya dalam perbedaan gift ya, perbedaan karunia. Kalau 5 jawatan ya, buat saya adalah intensitas karunia, pengurapan yang membuat orang itu karunianya lebih dalam pengertian intensitas, kapasitas. Tetapi kalau kita bicara penatua, buat saya kenapa dia sebut penatua? Penatua itu apa sih? Penatua itu kan bukan penat dan tua toh. Jadi kalau kita sudah penat, tua, terus kita disebut penatua gitu kan. Jadi Roni itu nggak bisa disebut penatua karena dia nggak penat dan nggak tua gitu. Kata penatua itu elder itu kan artinya adalah orang yang dewasa di dalam Tuhan. Jadi buat saya orang yang ada di kepenatuan itu bukan masalah karunia, bukan hebat bisa nyembuhin orang, bisa terbang misalnya, atau naik turun surga 20 kali, kita baru sekali aja kagak gitu terus oh ya yang dia sudah 20 kali jadi penatua. Enggak dong. Kriteria kembali ke Timotius dan Titus, bahwa kriteria menjadi pemimpin, menjadi penatua adalah kedewasaan rohani, kematangan karakter, dan berarti juga keserupaan dengan Kristus. That's it.
Luar biasa Kak Gun. Nah ini ada lagi pertanyaan Kak Gun, udah mungkin agak kelewat dari pertanyaan, dia bilang gini, salah satu dari Iwan, salah satu strategi gembala dalam menyampaikan khotbah itu memakai kalimat saya menyiapkan dengan pimpinan Roh Kudus, bukan hanya mengandalkan akal dan logika. Jadi jemaat juga harus menangkap dengan roh, jangan cuma akal semata. Apakah ini bisa dikategorikan spiritual abuse? Padahal satu sisi jemaat disuruh semakin pintar firman Tuhan, tapi satu sisi lain khotbah yang ada itu tafsirannya aneh-aneh. Nah, itu gimana? Ya, kalau ada pendeta ngomong, saya mempersiapkan ini dengan berdoa ini pimpinan Roh Kudus. Saya juga ngomong, saya mempersiapkan mendengarkan firman ini juga dengan berdoa dan pimpinan Roh Kudus. Saya suka ngomong gini, kalau Roh Kudusnya sama, Alkitabnya sama, ya buat saya pasti sama dong. Iya, Walaupun iya. tafsirannya bisa beda-beda sih, ujungnya tapi kan sama. Mau Calvin kayak, mau Armenian, ending-endingnya kan tetap begini, bertekun, gitu kan? Iya. Just different view aja bagaimana orang itu bertekun, tapi ada poin-poin yang ketemu dong, poin-poinnya ketemu dong. Mau pakai pre-trip lah, mid-trip lah, post-trip lah, ya setia, intinya setia gitu kan mau akhir zaman. Iya kan? Iya. Jadi ya carilah hal-hal yang apa ya, yang sama gitu loh, hal-hal yang esensial gitu ya. Yang minor-minor nggak usah diperdebatin lah. Gitu. Iya. Ya. Oke. Yang terakhir Kak Gun. Ya. Kadang-kadang ada orang gini, dia ada dalam sebuah gereja, lalu dia tahu secara pribadi dan fakta yang nyata tentang kehidupan yang keliru pemimpinnya. Terus di saat pemimpin itu doa berkat, ada yang ngomong gini, aduh saya nggak mau angkat tangan saya, nanti saya terimanya kutuk bukan berkatnya. Itu gimana Kak Gun? Apakah tetap harus buka tangan untuk terima doa berkat atau dia jangan ikut doa berkat? Ini seringkali jadi masalah gitu. Ya itu tadi karena transfer roh itu tadi toh Ron. Kenapa orang takut itu karena transfer roh. Saya takut nanti ke transfer ada rohnya ikut gitu ya. Ya saya ngomong ini gereja bukan bank gitu, bukan ATM. Yang kedua saya cuma ngomong begini loh, yang berkati kita itu sopo toh? Pakai bahasa Jawa ya. Yang berkati kita tuh siapa toh? Pemimpin kita apa Tuhan? Tuhan. Pemimpin cuma mengucapkan saja, yang memberkati siapa? Tuhan. Jadi nggak usah takut dong kalau yang kita terima berkat dari Tuhan, mau pemimpinnya mungkin hidupnya nggak benar, ya nggak apa-apa, kan berkatnya dari Tuhan. Masalah polemik ini dalam sejarah gereja sebenarnya pernah muncul di zaman Agustinus dengan lawannya, saya lupa uskup, saya lupa namanya ya, sorry. Pada waktu itu ada banyak imam-imam yang dalam tanda kutip itu hidup nggak benar dan kemudian dalam tanda kutip juga meninggalkan gereja karena pada waktu ada penganiayaan. Waktu kekristenan kembali lagi mendapatkan posisi, maka imam-imam yang mundur, imam-imam yang murtad ini kembali lagi menjadi imam. Dan kemudian timbul permasalahan, imam-imam yang semacam ini bisa nggak memberikan doa berkat? Atau jangan-jangan dia sudah nggak legitimate untuk memberikan berkat. Menurut saya tulisan Agustinus menjawab jawaban ini, Bapak Gereja Agustinus. Dia mengatakan seperti yang saya katakan, bahwa berkat itu bukan dari imamnya, tapi karena Tuhan yang menetapkan. Jadi buat saya, nggak usah takut. Gitu. Berarti kalaupun mereka masih bertahan di situ, sebenarnya nggak masalah juga ya Kak Gun ya? Nggak masalah. Saya tidak mengatakan bahwa kalau nggak cocok harus pindah loh, enggak loh. Enggak. Tapi kalau mau pindah ya monggo. Gitu lah. Iya. Wow, malam ini penjelasannya luar biasa sekali Kak Gun. Saya dapat banyak dapat banyak masukan yang baik, dapat pencerahan juga. Ya, saya tahu juga mungkin teman-teman semua yang sedang menyaksikan acara ini juga sebagai pemimpin dapatkan sesuatu yang baik. Oke. Gini kalau sebelum kita tutup Kak Gun, mungkin ada konklusi dari Kak Gun menyimpulkan dari apa yang kita bahas malam ini menjadi sesuatu yang dapat menolong kita para pemimpin muda hari ini akan memimpin di masa depan agar kita nggak terjebak dalam hal-hal yang salah dan pemahaman yang keliru. Silakan Kak Gun. Ya. Saya mungkin bukan kesimpulan ya Ron ya, tapi apa yang saya dapat ya. Beberapa waktu yang lalu saya baca buku terbaru dari Dr. Billy Wilson. Billy Wilson ini adalah Global Overseer dari Empower 21, jaringan gereja Pentakosta karismatik.
Dan bukunya As Water Covered the Sea, seperti air yang menutup lautan, buat saya sangat bagus sekali. Karena dia mau di situ memberikan sebuah challenge tentang gereja Pentakosta dan karismatik. Saya merasa di sini sebagian besar ada Pentakosta dan karismatik, dan dia mengatakan bahwa salah satu tantangan krisis dalam gereja Pentakosta karismatik adalah masalah leadership. Dan dalam leadership ini, kejeritan daripada young generation adalah kepemimpinan. Mereka mengatakan kami membutuhkan kepemimpinan yang baik. Bukan kepemimpinan yang sempurna, tapi kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang bisa menjadi teladan. Tapi yang terlebih lagi, mereka mengatakan, we need father and mother. Kami membutuhkan bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam kepemimpinan di dalam gereja. Sehingga buat saya nggak tahu apakah, karena saya sudah pernah tua ya, belum pernah dan tua. Kita harus berani begini, Ron. Menurut saya adalah kita harus melepaskan sakit hati, luka-luka yang mungkin pernah kita terima dari pemimpin-pemimpin kita di masa lalu. Sebab saya percaya kalau kita tidak melepaskan itu, melepaskan pengampunan itu, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam the new leadership, jenis kepemimpinan baru yang Tuhan sedang bawa kita masuk. Jadi yang pertama menurut saya kita harus berani untuk melepaskan luka-luka itu, mengampuni mereka, karena banyak hal kenapa orang jadi seperti itu. Rasa nggak nyaman, mungkin bergumulan masa lalu, trauma, kita nggak tahu. Jadi kita ampuni mereka, kita doakan mereka, lepaskan itu. Dan yang kedua, kemudian jangan ulangi hal yang sama. Jadikan diri kita hari-hari ini sebagai father and mother di dalam gereja, di dalam home, di dalam rumah Tuhan. Karena hari ini teman-teman kita yang di bawah kita, adik-adik rohani kita atau anak-anak rohani kita membutuhkan bukan hanya leader tapi father di dalam komunitas kita. Itu, Ron. Wow, luar biasa kamu. Saya sangat diberkati sekali. Betul. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semua, acara malam ini nih bukan membuat sebuah pembenaran untuk orang keluar gereja melawan otoritas, bukan. Tapi tujuan saya malam ini adalah supaya kita sebagai pemimpin di masa depan, kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Dan tadi Kak Gun bilang kita harus sembuh dulu. Karena kalau kita luka dan kita memimpin, kita hanya akan melukai lagi orang-orang yang ada di bawah kita. Karena pemimpin yang belum sembuh, kecenderungannya dia akan melukai juga orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Jadi sebab itu saudara-saudara semua, mari kita tidak sembarangan juga untuk berbicara kepada pemimpin kita. Kita mesti mengerti bahwa kita harus bangun dulu hubungan, kita mesti punya love bank dulu, dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin hari ini, sudahkah kita menjadi teladan yang baik? Sudahkah kita menjadi sebuah contoh yang baik untuk orang-orang yang kita pimpin? Sudahkah kita menjadi gambaran Kristus yang terbuka, yaitu kasih yang nyata kepada kehidupan mereka semua, sehingga kepemimpinan kita ini sungguh-sungguh menjadi berkat dan dampak bagi orang lain. Saya berharap all leaders yang ada di dalam grup Zoom ini, yang mendengarkan ini, bahkan mungkin nanti akan mendengarkannya, saudara yang dengarkan di YouTube channel nanti, saudara harus mengerti bahwa sebagai pemimpin, saudara punya tanggung jawab untuk terus berusaha berubah dan menjadi segambar dengan Kristus. Pemimpin yang mau berkorban, pemimpin yang rela berkorban, pemimpin yang mau mengasihi dengan sungguh-sungguh, dan mari kita mendapatkan pengaruh bukan dengan otoritas, tapi pengaruh dengan sebuah keteladanan. Sehingga kepemimpinan kita akan berdampak besar dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa dan berharap bahwa lewat materi malam ini yang kita sharing bersama dan nanti akan ada di channel YouTube HCC, akan menolong kita semua para pemimpin muda, kita akan menjadi pemimpin di masa depan, kita sembuh, kita pulih, dan kita akan mulai membangun kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang sehat, sehingga kita melahirkan anak-anak rohani yang luar biasa di masa depan. Terima kasih buat semua teman, terima kasih buat Kak Gun hari ini, membuat kami banyak mengerti, banyak belajar, dan saya berharap ini bukan pertemuan yang terakhir, ya, akan ada the next pelajaran lagi tentang leadership, yang Alkitabiah, yang konteksnya benar, kita pahami dari sejarah Alkitab, dari sejarah pelajaran, dan kita, karena saya berkata gini, pengertian membuat kita nggak mudah terintimidasi. Pengertian akan kita menjadi bertumbuh lebih baik,
pengertian akan buat kita menjadi aman dalam kepemimpinan kita. Ayo Kak Gun, begitu mari kita mau berdoa dulu sama-sama. Saya berdoa ke Kak Gun ya, kita berdoa ya. Bapak terima kasih buat malam ini, terima kasih buat banyak hal yang kami pelajari malam ini. Bapak hamba berdoa buat kami semua para pemimpin. Sembuhkan setiap hati kami, setiap luka dalam kepemimpinan kami di masa lalu. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kami melepaskan pengampunan dan kasih Tuhan menjamah kami untuk kami sembuh dalam nama Yesus. Agar kami menjadi pemimpin yang sehat, pemimpin yang diurapi, yang segambar serupa dengan Kristus, melakukan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga melahirkan generasi-generasi yang luar biasa di masa depan. Berkati hamba-Mu, Pak Gunawan, pakai dengan pengajaran yang kuat, dan yang Alkitabiah yang diurapi Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi banyak gereja, bagi banyak pemimpin. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih semua pemimpin yang hadir malam ini, urapi kami semua, berkati, pakai kami Tuhan, jadi pemimpin seperti Kristus, yang diurapi Tuhan penuh dengan kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Itu harus